Salam sejahtera pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali lagi bersama dengan saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Di pesisir pantai Sarawandori saat ini sama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan lewat acara Tabura Injil. Sebelumnya, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa memohon pertolongan terang kuasa Roh Kudus di saat ini. Mari kita berdoa. Di bawah kolong langit yang terbuka di tepian pantai Sarawandori saat ini, hamba-Mu akan menyampaikan berita firman-Mu bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, secara khusus bagi kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu, sebelum kami membaca serta merenungkan bagian daripada firman-Mu di saat ini, kami mohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu serta Roh Kudus agar dapat menolong kami. Dan biarlah lewat hikmat-Mu ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu di saat ini, kami dapat memahaminya dan mengerti apa maksud lewat kata firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah siap untuk membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian perenungan firman Tuhan di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat dengan perikop pembacaan hal memberi sedekah. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian bagian pembacaan Alkitab di saat ini.
Bapak Ibu Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari pembacaan Alkitab Injil Matius pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat diberikan tema memberi yang tidak berkenan dan yang berkenan. Dari teks ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menghadapi pengajaran yang salah dari ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Dari teks ini ada 2 poin yang kita akan melihat dan renungkan bersama. Poin yang pertama, memberi bukan untuk mencapai pujian dari orang lain dan diri sendiri. Atau dengan kata lain, dapat disebut juga dengan munafik. Atau juga kemunafikan dalam memberi sedekah. Untuk itu, saudara pemirsa, Yesus memperingatkan kepada kita bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya adalah dosa. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap perbuatan tersebut, kemunafikan. Karena jika kita sampai menguasai diri kita, maka akan menghancurkan kita. Ibarat lalat mati yang mencemari botol yang berisi minyak yang sangat berharga. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada bagian ini juga ditekankan tentang memberi sedekah. Yakni memberi sedekah merupakan kewajiban yang sangat penting, yang harus dilaksanakan oleh semua orang percaya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika kita memberi sedekah itu merupakan kewajiban yang disertai dengan upah yang sangat besar. Namun, upah itu akan hilang bila dilakukan dengan kemunafikan. Upah itu akan hilang bila kita memuji diri kita sendiri. Maksudnya bahwa kita akan menerima upah yang sifatnya sementara, seperti berkelimpahan, tidak berkekurangan, terluput dari bahaya, kehormatan, kebesaran, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bagian yang disebut dengan memberi yang tidak berkenan. Dari tema kita, memberi yang tidak berkenan. Selain daripada hal ini, kita juga bisa melihat perilaku pada orang-orang munafik mengenai kewajiban tersebut. Mereka memang benar-benar melakukan kewajiban dalam memberi sedekah, namun bukan berdasarkan asas kepenuhan kepada Allah atau kasih kepada sesama manusia, melainkan sesungguhnya dalam kesombongan dan dalam kemuliaan yang sia-sia, bukan dengan belas kasih, melainkan murni adalah untuk memamerkan diri mereka agar dipuji sebagai orang yang baik. Dengan mengejar tujuan ini, mereka lebih suka
memberi sedekah di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong tempat di mana banyak orang berhimpun atau tempat di mana banyak orang berkumpul. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yang kedua, memberi dengan tersembunyi. Ini merupakan bagian yang Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya. Dan inilah yang dimaksud dengan memberi yang berkenan. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Hal ini menyinggung tentang penempatan sebuah korban atau kotak amal bagi orang miskin untuk memasukkan persembahan, yakni di sebelah kanan pintu masuk rumah ibadat. Memberi sedekah dengan tangan kanan menyiratkan kesediaan dan ketetapan hati dalam melakukannya. Yakni dengan terampil, bukan dengan canggung dan dengan niat yang jahat. Arti dari tangan kanan di sini adalah untuk menolong orang miskin, mengangkat mereka, menulis untuk mereka, membalut luka-luka mereka, dan berbagai hal selain memberi sedekah. Untuk itu, kebaikan apapun yang dilakukan, tangan kanan janganlah diketahui oleh tangan kiri. Sebab tangan kiri merupakan bagian dari tubuh kita sendiri. Maksudnya, agar jangan kita selalu mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Dengan artian bahwa jangan pernah kita memuji dan mengagumi diri kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan baik. Tentang kita memberi sedekah kepada sesama kita. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dengan demikian, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita, buat kita semua agar mengerti akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hal memberi. Ketika kita sudah membantu atau ketika kita sudah menolong orang, janganlah kita melakukannya agar kita dapat dipuji oleh banyak orang. Dengan kita berbuat baik selalu terhadap orang lain, maka kita juga harus ingat bahwa Allah akan melihat dan membalasnya. Ini merupakan jaminan, janji dari Allah. Jika kebaikan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan janjinya kepada kita bahwa ketika kita memberi sedekah dengan ketulusan hati dan kerendahan diri kita, tanpa diketahui oleh orang lain, maka sesungguhnya upah kita telah tersedia. Baik di dalam dunia ini, maupun dalam kehidupan yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kita memberi sedekah, janganlah kita menjadikan itu untuk memuji diri kita, membanggakan diri kita, supaya juga dipuji oleh orang-orang lain. Tetapi hendaklah kita memberi itu dengan tersembunyi. Maka Allah yang tersembunyi, yang melihat dari tempat yang tidak kelihatan, pasti akan membalasnya juga dengan tersembunyi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya
di saat ini. Amin. Marilah kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama di saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang telah menolong dan memampukan kami. Yang telah memberi hikmat dan Roh Kudus di dalam perenungan firman-Mu di saat ini. Berkati kami semua, hamba-Mu tetapi juga pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama lewat acara siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saksikan terus siaran Tabura Injil lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Setiap hari Tuhan memberkati kita. Shalom.